Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yani Rahmatillah, guru kelas 6 UPTD SDN Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Apa kabarnya anak-anak kelas 6 yang hebat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari mara bahaya dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, Pak Yeni akan membahas tentang ide pokok dalam paragraf muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 tema 1. Mengapa ide pokok harus dipelajari? Karena setiap orang sangat memerlukan kemampuan untuk menemukan ide pokok dari suatu artikel atau bacaan. Supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya apa sih inti dari artikel itu, apa gagasan utama atau ide pokoknya, supaya selesai baca, nggak main share di grup WhatsApp sambil bilang, ada anak dikutuk jadi ikan pari karena durhaka. Sekarang mari kita bahas pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf, sehingga nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama, dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Sekarang kita bahas teknis menemukan ide pokok. Ada 5 cara. 5 cara menemukan ide pokok pada paragraf. Sebenarnya untuk menemukan ide pokok dalam paragraf itu nggak sulit-sulit amat kok. Asal kamu tahu caranya. Nah, berikut akan dikasih tahu cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Kamu perlu dengan cermat membaca sebuah paragraf dan berkonsentrasilah dengan baik. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kalian cermati ketika membacanya. Jangan sampai ada yang terlewat kalimat dalam paragraf tersebut sampai kamu lupa membacanya. 3. Baca tiap kalimatnya. Dalam satu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Kembali lagi, pastikan tidak ada kalimat yang terlewat. 4. Tandai ide pokok. Setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kamu tandai. Hal ini untuk meminimalisir lupa yang bisa saja terjadi. 5. Tandai info penting. Jika ada info penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salahnya untuk menandai. Biasanya akan ditanyakan dalam soal-soal di nomor selanjutnya yang menggunakan paragraf yang sama. Oke. Setelah mengetahui kelima langkah untuk menemukan ide pokok, sekarang saatnya kita praktek. Praktek menemukan ide pokok. Coba perhatikan paragraf berikut. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tapi tetap mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan positif dan produktif,
tentu orang tidak akan terkena stres. Pada paragraf ini, ide pokoknya ada pada kalimat pertama, yaitu tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Kenapa? Kalau kita analisis kalimat-kalimat lain, fungsi mereka hanya sebagai penjelas dari kalimat utama yang pertama ini. Misalnya pada kalimat dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalimat ini mengacu kepada kalimat utama. Tugas dari kalimat ini adalah memberikan alasan mengapa orang tidak perlu stres menghadapi pensiun. Sekarang kita coba contoh yang lain. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercampur lumpur. Pada paragraf ini, ide pokoknya ada pada kalimat pertama, yaitu bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Ada yang tahu kenapa? Ya, seperti yang bisa kita lihat, kalimat lain dalam paragraf ini hanya menjelaskan penyakit-penyakitnya. Pada kalimat 2 misalnya, kalimat tersebut berisi contoh dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Ini contoh-contoh penyakitnya. Di sisi lain, kalimat terakhir menjelaskan penyebab munculnya penyakit tersebut. Seperti itu. Jadi, bagaimana squad? Sudah mulai bisa menemukan ide pokok? Kalau sudah, coba sekarang kita berlatih menemukan ide pokok dari beberapa paragraf sekaligus. Bagaimana jagung berkembang biak? Paragraf 1. Paragraf 2. Paragraf 3. Paragraf 4. Paragraf 5. Kalian juga bisa baca artikel tersebut pada buku kelas 6 tema 1 atau pada deskripsi video ini. Sekarang, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram ini. Demikianlah anak-anak kelas 6 yang hebat, pemaparan singkat tentang ide pokok dalam paragraf. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa latihan soalnya dikerjakan dan kirimkan hasilnya ke guru kalian. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.